Assalamualaikum, selamat malam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sejarah, teknik pengambilan sampel, grafik, dan diagram. Perkenalkan, nama saya Yeni Elizabeth Simanjuntak, NPM saya 2019 1350 058. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siti Lestari, NPM saya 2019 135000581. Dan saya Yona Dwi Mareta, NPM 1350577. Pertama, saya menjelaskan tentang apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Statistika juga memiliki istilah-istilah dalam beberapa negara. Yang pertama tuh saya ambil dari bahasa Latin modern. Di sini dibilang staticum collegium, artinya dewan negara. Dan juga ada di dalam bahasa Italia disebut statista, artinya negarawan atau juga disebut politicus. Dalam bahasa Jerman, statistik artinya ilmu tentang negara atau state, yang dikemukakan oleh pertama kali Gottfried Achenwald tahun 1949, di mana statistika ini dipakai dalam kegiatan menganalisis data kenegaraan. Di dalam bahasa Inggris, statistik artinya ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data, yang dikemukakan oleh pertama kali Sir John Sinclair pada abad ke-19. Di mana abad 19 ini statistika belum termasuk dalam matematika ya, tapi di akhir abad 19 dan di awal abad 20 statistika ini sudah mulai menggunakan bidang-bidang dalam matematika. Makanya sampai sekarang statistika masih masuk ke dalam pelajaran matematika. Oke. Kemudian statistika juga ada dua macam, yaitu pertama statistika deskriptif, di mana metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data, penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Contohnya, statistika deskriptif ini memiliki tabel, diagram, dan grafik. Oke, seperti ada di gambar PPT, itu ada gambar grafik tentang pengunjung pada suatu website. Salah satu contohnya itu seperti gambar ini ya. Dia memiliki garis di ada awal bulan. Setiap bulannya berbeda-beda untuk pengunjungannya, sampai dia di akhir gambar ini dia naik ya menjadi 340. Ini disebut namanya grafik ya, menentukan posisi dari awal bulan hingga akhir bulan pengunjung yang masuk dalam satu website. Oke. Terus di sini juga ada statistika inferensial, di mana suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. Contoh pada gambar ya, di PPT ini ada gambar namanya ringkasan ya, dibilangnya sih ini uji hipotesis. Dia itu sebaran normal yang sering dipakai dalam uji hipotesis, disebut statistika inferensial. Statistika inferensial. Oke. Kemudian saya membahas tentang teknik pengambilan sampel, grafik, diagram. Apa sih sampel itu menurut kalian? Kalau menurut saya sendiri, arti sampel itu didapat dari buku. Itu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dengan kata lain, sebagian dari populasi yang apabila diambil dengan benar, maka dapat mempresentasikan
dari populasi. Populasi itu apa? Populasi adalah sekumpulan data atau objek yang sedang diteliti atau keseluruhan objek yang sedang diteliti. Oke, seperti gambar di PPT ini ada populasi dan sampel. Populasi itu adalah penelitian ya, kayak kita meneliti satu populasi tentang data. Terus populasi ini dibagi menjadi kayak populasi hipotesis dan ke sampel. Nanti hasil dari sampel itu langsung dibalikan lagi ke populasi penelitian dan dimasukkan juga ke populasi hipotesis. Jadi dia ada dua populasi mengenai data ya, data yang kita teliti. Oke. Di sini next dengan PPT selanjutnya, menurut para ahli. Di sini saya mendapat menurut Gulo, sampel merupakan terdiri atas sebuah bagian subkelompok dari populasi. Sampel tersebut sendiri dapat memberikan sebuah gambaran yang begitu akurat, yakni tentang populasi. Terus menurut Ari Kunto, sampel adalah sebuah bagian atau perwakilan dari populasi yang telah diteliti. Dan menurut Ridwan, sampel merupakan sebuah bagian dari suatu populasi dengan karakteristik atau dalam kondisi tertentu yang akan diperiksa kemudian. Dan menurut Sugiono, sampel merupakan sebuah bagian dari jumlah dan karakteristik dalam populasi. Oke. Sampai di situ bagian saya, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Macam-macam pengambilan teknik sampel. Probability sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik sampel probability sampling meliputi A. Sampel random sampling. Sampel random sampling yaitu sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada pada di populasi itu tersendiri. B. Proportionate stratified random sampling, yaitu teknik ini digunakan apabila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. C. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tapi kurang proporsional. D. Cluster sampling atau area sampling. Teknik sampel daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Lalu di sini ada non-probability sampling, yaitu salah satu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Ada pula jenis-jenis teknik sampling, antaranya sampling sistematis atau systematic sampling. Di sini yaitu sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. B. Sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. C. Sampling insidental, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu apa saja secara kebetulan
atau insidental. Bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui, itu cocok sebagai sumber data. D. Sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel ini lebih cocok untuk penelitian kualitatif atau penelitian-penelitian yang tidak dilakukan generalisasi. E. Sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel. E. Snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Di sini juga ada tujuan pengambilan sampel menurut Sugiarto dalam Martono, yaitu apabila kita mungkin mengamati seluruh anggota populasi yang ada, hal tersebut dapat terjadi jika anggota populasi sangat banyak. Pengamatan terhadap seluruh anggota populasi dapat bersifat merusak, menghemat biaya, waktu, dan tenaga yang digunakan, mampu memberikan suatu informasi yang akurat, lebih menyeluruh dan mendalam atau komprehensif. Grafik. Data atau populasi yang digambarkan maupun berbentuk visual secara garis, batang, lingkaran, poligon, dan lain-lain. Ada pula di sini jenis-jenis grafik garis, yaitu 1. Grafik garis, 2. Grafik batang, 3. Grafik histogram, 4. Grafik poligon, 5. Grafik ogive, 6. Grafik lingkaran. Di sini pula udah ada gambar semuanya, dari gambar contoh grafik garis, grafik batang, grafik histogram, grafik poligon, grafik ogive, dan grafik lingkaran. Diagram. Diagram itu suatu visualisasi dan teknik penyajian baik berupa data, petunjuk, maupun informasi tertentu. Diagram digunakan dalam berbagai bidang seperti statistik dan informatika. Di bidang statistik, diagram disajikan untuk menyampaikan informasi berupa data. Selain untuk menyajikan data, diagram digunakan pula untuk menyajikan suatu prosedur atau algoritma tertentu dalam pemrograman. Oke, selanjutnya macam-macam diagram. Ada diagram batang, garis, lingkaran, diagram Venn, dan diagram alir. Oke, berikut adalah contoh soal diagram dan sampel. Nomor 1. Sesuai soal A. Buatlah diagram batang vertikal dari data tersebut. Jawabannya, karena perintah diagramnya vertikal, maka keterangan keuntungan dibuat tegak lurus, sementara bulan dibuat mendatar, seperti gambar tersebut. B. Berapakah laba terbesar yang diperoleh toko Anggo selama 1 tahun? Bisa dilihat dari data tersebut bahwa keuntungan terbesar adalah sebesar Rp6.200.000. C. Kapan toko Anggo memperoleh laba yang sama selama 2 bulan berturut-turut? Oke, selanjutnya contoh soal kedua, random sampling, sampel sistematis. Sebuah populasi memiliki elemen 800, hendak diambil 20 sampel sebagai bahan penelitian. Tentukan nomor sampel yang terpilih. Jadi ke 800 elemen diberi nomor urut, misal 01, 02 sampai nomor 800. Lalu kita memilih angka secara acak, misalkan kita ambil angka 7. Karena total elemen 800, maka kita bagi dulu dengan 20, hasilnya adalah 40. Sebelumnya, karena kita memilih angka 7 secara random, kita jumlahkan 7 plus 40 menjadi 47. Begitupun selanjutnya, dengan selisih angka 40. Jadi setelah 47 ditambah lagi 40, ditambah lagi 40, sampai angka di bawah 800.
Oke, dan berikutnya ada 2 soal yang bisa dicoba oleh teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian presentasi kali ini. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.